Bro, setelah kita bicara mengenai market risk, terus kita bahas mengenai apa lagi? Habis market risk, bagusnya operational risk, Pak. Tapi baiknya dengan siapa ya, Pak? Ya, tidak ada lain dan tidak bukan, pasti Direktur Operasi lah, Pak Troy. Setuju, Pak. Oke. Selamat sore, Pak Troy. Selamat sore juga, Merva. Apa kabar? Gimana, Merva? Kabar baik. Gimana nih? Kali ini kita akan ngabuburit sebelum Bapak buka puasa. Wah. Ke talk show. Boleh dong. Gak sabar kan? Terkait dengan apa? Bapak penasaran gak sih? Apa sih? Kita mau bahas apa? Akan ngebahas terkait dengan restock, Bapak. Wah, seru tuh. Ya kan? Agak-agak ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Ya udah, kita masuk ke inti pembicaraannya. Bapak, boleh nggak sih dijelasin apa sih operational risk itu dan kenapa itu tuh penting banget? Operational risk itu adalah risiko kerugian yang timbul akibat kegagalan sebuah proses internal. Kemudian kesalahan manusia juga bisa, kegagalan sistem juga bisa, atau bahkan faktor eksternal. Jadi ini bukan risiko pasar, bukan risiko kredit. Ini risiko yang muncul dari dalam organisasi itu sendiri. Contohnya sederhana, kayak gini misalnya. Dampaknya bisa besar, salah input transaksi, terus kemudian fraud internal, terus kemudian sistem IT yang down, atau lemahnya kontrol prosedur. Ini yang sering tidak disadari, kemudian operational risk ini sifatnya silent. Dia tidak terlihat sampai terjadi yang namanya kerugian. Nah, gimana sih Pak Troy cara mengukur operational risk itu? Karena sepengetahuan saya, itu tuh nggak selalu terlihat. Betul, Merva. Jadi operational risk memang tidak selalu terlihat. Karena itu harus diukur secara sistematis. Kemudian juga biasanya kita tuh menggunakan beberapa pendekatan. Yang pertama adalah Risk and Control Self Assessment atau RCSA. Kemudian di sini setiap unit bisnis mengidentifikasi risiko proses mereka dan juga mengevaluasi kontrolnya. Kedua adalah Key Risk Indicator atau KRI. Misalnya ini kita ukur error rate transaksi, downtime system, juga jumlah fraud incident atau backlog pekerjaan. Ketiga, kita mencatat semua kejadian kerugian dalam loss event database, lalu dianalisis polanya. Dan yang terakhir, Merva, kita gunakan risk matrix untuk melihat tingkat kemungkinan dan juga dampaknya. Yang buat saya penasaran itu, gimana sih cara kita ngatasin operational risk biar tidak terjadi krisis? Mitigasi operational risk tidak cukup hanya membuat SOP. Yang paling penting adalah bagaimana kita disiplin dan juga budaya. Saya selalu menekankan kepada tim 3 prinsip sederhana. No delay, kemudian keterlambatan proses itu adalah no delay. Kemudian juga sering menjadi awal masalah. Jadi proses keterlambatan ini sangat sering menjadi masalah. Jadi no delay. Kemudian adalah no error yang kedua. Kesalahan kecil bisa berdampak finansial dan reputasi besar. Dan yang terakhir adalah no fraud. Ini yang paling penting. Sekali fraud dibiarkan, kepercayaan akan runtuh. Selain itu, tentu perlu governance yang kuat. Segregation of duty, kemudian audit trail yang jelas, serta tentunya pemanfaatan teknologi untuk meminimalkan human error. Operational risk bukan hanya tanggung jawab divisi risk, tapi ini tanggung jawab seluruh komponen organisasi. Pak Troy, terima kasih banyak atas insight yang sudah diberikan. Jujur, saya juga yang awalnya nggak tahu tuh, jadi langsung, oh kayak gini toh, gitu. Yang terakhir banget saya pengen tahu, closing statement dari Bapak yang pasti udah beda banget dari sebelum-sebelumnya. Perusahaan yang kuat bukan yang bebas risiko, tetapi yang mampu mengenali, kemudian juga mengukur, dan mengendalikannya sebelum menjadi krisis. Karena operational risk itu bukan soal apakah akan terjadi, tapi kapan.